Nassau dan Costanzo 1970 mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan teoritis dalam psikologi sosial. Yang pertama adalah pendekatan-pendekatan umum atau tradisional, dan yang kedua pendekatan-pendekatan transorientasional. Dalam pengertian transorientasional, psikologi sosial sendiri sebenarnya sebuah disiplin ilmu transorientasional. Entah psikologi sosial yang berorientasi sosial atau sosiologi psikologi sosial yang disingkat SSP, atau yang berorientasi pada individu, psikologi sosial psikologis atau disingkat PSP. Pengurangan sama-sama merupakan bidang peririsan dari akar-akarnya dalam psikologi dan sosiologi, serta menggunakan unit analisis individu dan kelompok dalam penelitiannya, dikemukakan oleh Barenboim 2000, Festinger 1954, menyatakan bahwa individu termotivasi untuk membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain yang spesifik atau umum untuk menilai situasi sosial mereka sendiri. Festinger mengatakan, pada umumnya seseorang akan menggunakan realitas objektif sebagai dasar dalam mengevaluasi ketika hal ini tersedia dalam kehidupannya sehari-hari. Namun orang tersebut akan mendasarkan evaluasinya terhadap opini orang lain ketika realitas objektif tidak tersedia. Pilihan seseorang melakukan perbandingan adalah kecenderungan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, mengurangi pertentangan antara opini atau kemampuan seseorang dengan meningkatkan yang dilakukan orang lain. Poin yang dinyatakan di sini adalah bahwa orang-orang akan memilih untuk mengevaluasi opini dan kemampuan mereka dengan membandingkannya terhadap opini atau kemampuan teman sebaya, bisa juga orang terdekat lainnya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa akan lebih memilih mahasiswa lain sebagai perbandingan daripada memilih narapidana sebagai pembanding. Yang kedua, remaja akan lebih memilih remaja yang lain daripada orang dewasa sebagai alat pembanding. Pengertian menurut Kaplan dan Stiles pada tahun 2004, mereka mengatakan alasan seseorang melakukan perbandingan dirinya dengan orang lain dipengaruhi oleh self-esteem atau harga diri yang rendah, maupun seseorang yang mengalami stres cenderung untuk melakukan perbandingan dengan orang yang dianggapnya lebih rendah dari dirinya. Terdapat dua arah yang bisa menunjukkan motif seseorang membuat perbandingan antara dirinya dengan orang lain. Yang pertama, perbandingan ke bawah, merupakan perbandingan yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki performasi atau hasil yang buruk dibandingkan dengan dirinya. Pada akhirnya, tujuan perbandingan ini untuk memperkaya diri melalui evaluasi diri, sehingga muncul masalah yang menyebabkan seseorang terkadang merasa dirinya menjadi buruk, terutama bila orang ini memiliki kontrol diri yang rendah. Kedua, perbandingan ke atas bertujuan untuk mengembangkan diri yang dilakukan oleh individu dengan self-esteem atau harga diri yang tinggi. Tetapi perbandingan ini juga memiliki efek negatif, yaitu frustasi, kecemburuan, dan munculnya perasaan rendah diri yang disebabkan ketika individu merasa kurang mampu mengendalikan peningkatan posisi mereka. Teori perbandingan sosial ini juga sangat berkaitan dengan dorongan untuk mengevaluasi perilaku dalam kelompok, sehingga implikasi teori ini berkaitan erat dengan formasi kelompok dan dinamika kelompok. Alasan pertamanya, karena perbandingan dapat dilakukan hanya dalam kelompok. Selain itu, dorongan evaluasi diri juga dapat menyebabkan seseorang untuk menjadi anggota kelompok dan berasosiasi dengan anggota kelompok lainnya. Kedua, kelompok yang menyediakan kepuasan adalah kelompok yang memiliki opini yang sangat dekat dengan opini anggotanya atau orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, individu akan lebih tertarik terhadap kelompok yang memiliki opini yang serupa dan akan cenderung untuk meninggalkan kelompok apabila kelompok yang memiliki opini yang berbeda.
Beberapa penelitian juga menemukan bahwa perbandingan sosial juga dapat memiliki fungsi dalam mempengaruhi peningkatan diri. Identitas sosial adalah memahami fungsi dari kelompok. Hal tersebut merupakan bentuk dari evaluasi dari opini dan kemampuan mereka. Individu mendefinisikan diri mereka dalam suatu kelompok tentang keanggotaan mereka. Smurda, Whiting, dan Gokal pada tahun 2006 menyatakan bahwa individu mendefinisikan dirinya sebagai anggota dalam kelompok dan memelihara identitas positifnya sebagai bagian dari kelompok melalui asosiasi dengan kelompok yang memiliki nilai positif yang sama dengannya dan melalui usahanya dalam membandingkan dirinya sebagai bagian dari kelompok dengan kelompok lain. Keinginan untuk mencapai perbedaan secara positif dari yang lain merupakan manifestasi individu dalam berbagai cara, termasuk memilih kelompoknya sendiri dan mengabaikan kelompok lain. Teori inferensi korespondensi menurut Edward E. Jones. Edward E. Jones dan koleganya mengidentifikasi ada 4 faktor yang secara umum mempengaruhi operasi atribusi, yaitu 1. Kekuatan faktor lingkungan. Kekuatan relatif dari kekuatan-kekuatan lingkungan secara langsung mempengaruhi tipe atribusi yang dibuat oleh pengamat. Atribusi disposisional terjadi dalam suatu situasi di mana kekuatan lingkungan dipersepsi tidak kuat. Yang kedua, efek perilaku aktor pada pengamat. Seberapa jauh perilaku aktor memiliki efek atau pengaruh pada pengamat akan juga mempengaruhi tipe atribusi yang dibuat tentang aktor. Dalam kasus ini, Edward E. Jones mengemukakan 2 istilah, yaitu hedonic relevance dan personalism. Hedonic relevance menggambarkan derajat atau seberapa jauh suatu tindakan dari aktor memberi akibat menyenangkan atau mengecewakan pengamat. Personalisme menunjukkan pada derajat atau seberapa jauh seorang pengamat mempersepsikan bahwa tindakan itu diarahkan secara khusus padanya. Ketika hedonic relevance dan personalisme meningkat, kemungkinan pengamat membuat atribusi disposisional juga akan meningkat. Keyakinan pengamat bahwa dia membuat atribusi yang benar juga meningkat. Yang ketiga, harapan mengenai perilaku. Suatu tindakan yang memang diharapkan akan menciptakan sedikit kepada kita tentang aktor daripada tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang tidak diharapkan. Artinya, tindakan tidak diharapkan, tidak sesuai dengan peran atau tidak diinginkan, ekstrim atau tidak konsisten dengan perilaku terdahulu, cenderung diatribusi sebagai perilaku yang disebabkan oleh faktor disposisional. Keempat, tindakan-tindakan alternatif yang ada. Jika tindakan itu menunjukkan hasil yang unik, maka orang cenderung mengatribusikan tindakan itu pada faktor-faktor disposisional. Memfokuskan diri pada pertanyaan, apakah perilaku seseorang berasal dari faktor internal atau eksternal? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa aspek yang mesti dipertimbangkan, yaitu konsensus, konsistensi, dan distingsi. Ada 3 jenis informasi yang digunakan orang untuk sampai pada atribusi kausalitas, yaitu onse, situasi di mana tindak onsenso kejadian itu berlangsung, waktu, modalitas, lingkungan khusus, dan stimulus, objek yang menjadi sasaran perilaku onse. Menurut Kelly, pengamat seperti ilmuwan sosial yaitu ia akan menganalisa data pada orang atau onse, situasi dan onsen stimulus, dan mencari pada dimensi-dimensi yang mana variasi-variasi terjadi. Untuk itu, seseorang dapat menganalisis kekhususan, distinctiveness, tentang perilaku onse. Apakah onse berperilaku secara berbeda dalam situasi yang lain? Konsistensi, pernahkah onse berperilaku dengan cara yang sama dalam situasi ini pada kesempatan yang lain? Dan onsensus, apakah orang lain berperilaku yang sama dengan cara yang sama pada situasi ini? Menurut Heider, atribusi terdapat 2 sumber, yaitu atribusi internal dan eksternal. Atribusi internal atau disposisional disimpulkan bahwa tingkah laku seseorang disebabkan oleh kekuatan internal atau disposisi. Bisa dikatakan unsur psikologisnya dahulu, lalu tingkah laku. Dan atribusi atau kekuatan-kekuatan eksternal, yaitu lingkungan, akan memunculkan tingkah laku seseorang dilihat dari kemampuan atau ability yang ditunjukkan seseorang menjadi perilaku atau behavior. Menurut Locus, atribusi eksternal akan mencakup semua penyebab eksternal seseorang atau di luar diri orang itu, seperti tekanan orang lain, uang, sifat situasi sosial, cuaca, dan seterusnya.
Menurut Muzaffer Sherif, pada tahun 1961, penilaian sosial merupakan salah satu pesan yang disampaikan seseorang dimaknai berdasarkan keterlibatan ego seperti kognitif dan mental, yang membantu dalam menentukan perilaku atau attitude sebagai respon selanjutnya yang diterima. Muzaffer Sherif sekaligus pencetus teori penilaian sosial. Perubahan sikap pribadi terjadi karena interaksi 3 faktor. Yang pertama, sikap awal atau asli. Yang kedua, pesan-pesan atau opini orang lain. Yang ketiga, kredibilitas pesan. Peran teori penilaian sosial menurut Lawson yaitu mengubah konsepsi tentang bagaimana individu memproses pesan yang semula dari stimulus menjadi satu titik preferensi sebagai pendirian individu atas suatu masalah sosial tertentu.